Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 443, mungkin itu adalah rumah gua Markis. Meskipun sebagian besar dari 330 rumah gua di Flaming Battlefield telah terungkap atau ditemukan, beberapa di antaranya masih tersembunyi. Biasanya, rumah gua yang baru ditemukan tidak akan terlalu mengejutkan Long Xiang dan yang lainnya. Yang di luar dugaan mereka adalah bahwa rumah gua itu berada di area dalam. Lagi pula, hampir semua rumah besar yang berada di bawah kendali kedua kubu itu berada di area luar atau bahkan di tepi medan perang. Tidak seorang pun mengira bahwa seseorang akan meninggalkan rumah besar mereka di area dalam, tempat pertempuran terakhir antara para Marquise, 322 ahli di alam awan, dan iblis agung di Jing telah terjadi. Oleh karena itu, rumah besar di depan mata mereka adalah rumah pertama yang ditemukan di area dalam. Tianxi Plus, apakah kamu yakin ada rumah besar di sini? Long Xiang akhirnya bertanya. Aku yakin. Penguasa Kastil Batu Surga mengangguk dengan serius. Kebetulan sekali aku menemukan rumah besar ini, dan aku langsung memeriksanya, tetapi aku tidak dapat mengetahui siapa pemiliknya karena aku diusir oleh para penjaga. Para penjaga? Long Xiang bingung. Ya, para penjaga, mereka adalah pejuang boneka, dan mereka sangat kuat. Aku tidak bisa masuk sendiri, jadi aku meminta bantuan kalian semua, jelas penguasa Kastil Batu Surga. Perkataan sang bangsawan menyebabkan mata Long Xiang dan pria acuh tak acuh itu berbinar. Bagi mereka, rumah besar yang belum terjamah merupakan harta karun besar yang pasti akan menarik perhatian mereka. Ayo turun sekarang, usul Long Xiang. Kelima orang itu langsung mendarat di dasar celah, lalu mereka melewati pintu masuk di tembok dan memulai petualangan mereka. Setengah hari kemudian, suara ledakan menggema melalui retakan itu tanda terjadinya pertempuran sengit. Swiss H plus Swiss H plus dua sosok melesat keluar dari pintu masuk. Mereka berdua mengira itu adalah Long Xiang dan penguasa Kastil Batu Langit. Mereka menemukan pijakan di udara di atas retakan, keduanya tampak seperti telah dipukuli. Terutama penguasa Kastil Batu Surga. Ekspresinya pucat, ada sedikit darah di sudut mulutnya, dan auranya perlahan memudar. Mata mereka dipenuhi kengerian saat mereka menatap kosong ke pintu masuk yang hitam itu. Para petarung boneka itu sungguh mengerikan. Mengerikan. Lengrong dan dua orang lainnya adalah penguasa di medan perang berapi. Mereka bahkan mungkin cukup kuat untuk melawan seorang penguasa. Meskipun demikian, mereka dibunuh oleh boneka-boneka sebelum mereka sempat melawan. Boneka-boneka itu lebih kuat dari para penguasa. 5 orang memasuki rumah besar itu bersama-sama, tetapi hanya Long Xiang dan penguasa Kastil Batu Langit yang berhasil melarikan diri. Rumah gua ini tidak biasa. Long Xiang berkata dengan ekspresi serius, kami harus melarikan diri meskipun kami hanya berada di lapisan luar. Rumah besar ini memang berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada 2 rumah besar yang pernah aku jelajahi sebelumnya. Namun, semakin besar bahayanya, semakin banyak harta dan pemiliknya semakin berkuasa. Menurutku, rumah besar ini milik seorang bangsawan yang sekuat Tuan Jiuse dan Tuan Black Yuan. Bahkan mungkin milik seorang markis. Seorang markis. Penguasa Kastil Batu Surga terkejut dengan asumsi ini. Lagi pula, para bangsawan tidak akan pernah tertarik dengan rumah bangsawan biasa, dan hanya para ahli di alam suci yang akan peduli tentang itu. Jika anggapan itu benar, rumah besar itu pasti akan menarik banyak ahli dan bangsawan. Di antara 8 rumah bangsawan, hanya 2 yang belum ditemukan sejauh ini. Dalam 1000 tahun terakhir, setiap rumah bangsawan baru yang ditemukan memicu perang berdarah antara para ahli super karena semua orang tahu bahwa para bangsawan memiliki teknik yang luar biasa, jadi rumah bangsawan mereka pasti sangat berharga. Sebagai buktinya, meskipun telah ditemukan sejak lama, rumah Markis Beimo masih memiliki 30% nilainya ketika Jian Wushuang pergi ke sana, dan petualangannya sangat bermanfaat. Oleh karena itu, pasti ada lebih banyak peluang di rumah bangsawan yang baru ditemukan itu karena rumah itu belum dieksplorasi. Kesempatan di rumah besar ini bukan milik kita, kata Long Xiang sambil terengah-engah. Penguasa Kastil Batu Surga mengangguk tanda mengerti perkataannya. Keduanya jelas tentang fakta bahwa mereka sedikit lebih kuat daripada penguasa biasa dan tidak akan kehilangan nyawa mereka di dalam, tetapi masih mustahil bagi mereka untuk memanfaatkan peluang apapun. Bayangan dikejar oleh petarung boneka yang menakutkan dan begitu dekat dengan pintu kematian masih memburu mereka. Kita kirim beritanya dulu, kata Long Xiang tak berdaya. Saat itu, mereka mendengar suara yang berkata, apa yang kamu lakukan di sini, Tuan Kastil Batu Langit dan Long Xiang? Bersamaan dengan suara itu datanglah seorang pemuda tampan berambut hitam menghampiri mereka sambil membawa tombak panjang di punggungnya. Oh tidak. Setelah mereka melihat pria itu, ekspresi Long Xiang dan penguasa Kastil Batu Langit menjadi gelap. Mereka tahu mereka tidak bisa menyembunyikan berita itu lagi. Pemuda itu mendekati celah dan melihat pintu masuk pada tembok. Ledakan sebelumnya telah memperbesar pintu masuk, dan akibatnya menarik perhatian pemuda.
Apakah ini sebuah rumah besar? Pemuda itu membelalakkan matanya. Sebuah rumah besar di area dalam. Brengsek. Wajah Long Xiang dan penguasa kastil Batu Langit tampak muram. Pemuda itu telah menemukannya.